Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang sudah kami diskusikan dengan judul Teknologi Berbasis Komputer atau Computer Based Technology. Anggota-anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri Etna Iyana, yang kedua ada Mbak Zayana Azizah, ada Mbak Hanifatul Munawaroh, dan ada Mas Muhammad Umar Abdul. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membahas tentang latar belakang pembuatan makalah yang kami buat. Perkembangan teknologi berbasis komputer telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara fundamental. Dari komunikasi hingga industri, komputer telah menjadi tulang punggung dari setiap aspek masyarakat modern. Evolusi ini tidak hanya terbatas pada perangkat keras, tapi juga mencakup perangkat lunak, jaringan, dan aplikasi yang terus berkembang. Sejak penemuan komputer pertama kali, kita telah menyaksikan transformasi luar biasa dalam kemampuan komputasi. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menanyakan beragam bentuk media di dalamnya. Saat ini, teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan data saja, tapi juga sebagai platform serbaguna yang mendukung berbagai fungsi, termasuk analisis data, simulasi, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Transformasi ini telah membuka pintu bagi inovasi di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transformasi, dan hiburan. Dalam makalah kami, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian teknologi berbasis komputer yang akan disampaikan oleh Mbak Zayana Azizah. Padanya kami persilahkan. Oke, pengertian teknologi berbasis komputer atau computer based technology. Pengertiannya sendiri yaitu suatu konsep yang merujuk pada penggunaan perangkat komputer dan sistem digital untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Dalam teknologi berbasis komputer, informasi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Yang dalam konteks pendidikan, teknologi ini berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran dan pengajaran dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan alat yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Adapun karakteristik teknologi berbasis komputer adalah ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu interaktivitas, yaitu salah satu fitur utama dari teknologi berbasis komputer adalah tingkat interaktivitas yang tinggi. Yang kedua adalah fleksibilitas. Teknologi berbasis komputer menawarkan fleksibilitas dalam hal aksesibilitas materi. Siswa dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, asalkan mereka memiliki perangkat yang terhubung ke internet. Yang ketiga, penggunaan beragam media. Teknologi ini memungkinkan penyampaian informasi dalam berbagai format, termasuk teks, grafik, audio, dan video. Yang keempat, personalisasi pembelajaran. Dengan teknologi berbasis komputer, pengalaman belajar dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Sistem dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau memberikan rekomendasi berdasarkan dengan siswa. Yang kelima yaitu pengelolaan data. Teknologi ini juga memfasilitasi pengumpulan dan analisis data mengenai kinerja siswa. Yang selanjutnya, komponen-komponen pendukung dalam komputer yang akan dijelaskan oleh Mbak Hanifah. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang komponen komputer. Komponen komputer adalah sebuah bagian yang dibutuhkan oleh sebuah PC komputer multimedia, sehingga menjadi perangkat komputer yang dapat beroperasi dengan maksimal. Dalam sebuah komputer, biasanya terdapat komponen utama dan pendukung. Komponen ini biasanya terdapat pada semua jenis komputer dan harus terpasang pada komputer agar komputer dapat bekerja. Sebuah komputer memerlukan komponen pendukung
untuk dapat beroperasi. Ada 3 komponen komputer yang harus ada dan saling mendukung agar komputer dapat beroperasi dengan baik. 2 komponen pendukung komputer tersebut adalah hardware dan software. Komponen pendukung komputer yang pertama ada hardware, yaitu perangkat keras. Merupakan perangkat komputer yang dapat dilihat dan dipegang secara fisik. Hardware digunakan sebagai media untuk menjalankan program di komputer. Berdasarkan fungsinya, hardware komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu input device, process device, output device, storage device, dan peripherals. Yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak. Merupakan perangkat yang tidak bisa dilihat atau dirasakan secara fisik. Software merupakan program yang berisi kumpulan instruksi yang memungkinkan untuk menjalankan tugas. Secara umum, software komputer dibagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Yang ketiga ada brainware. Brainware atau disebut dengan user merupakan pengguna yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Komputer tidak dapat bekerja tanpa adanya brainware yang mengoperasikan komputer. Oleh karena itu, brainware juga merupakan komponen yang penting dari sebuah sistem komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Selanjutnya ini ada contoh komponen utama, yaitu ada motherboard komputer, yang kedua ada prosesor, yang ketiga ada RAM komputer, yang keempat ada HDD drive, yang kelima ada VGA card, yang keenam ada power supply. Selanjutnya ada contoh komponen pendukung. Yang pertama ada DVD drive, yang kedua ada fan casing, yang ketiga ada CPI card. Selanjutnya pada sektor terapan akan dijelaskan oleh Umar. Ya, baik, selanjutnya itu sektor terapan pada computer based technology. Pada dasarnya penerapan sektor terapan dari computer based technology ini sangat luas, teman-teman. Cuman kita membagi kepada 4 bidang. Oke, lanjut. Yang pertama, sektor penerapannya itu ada di sektor pendidikan. Nah, di sini teknologi berbasis komputer itu digunakan atau dimanfaatkan sebagai alat yang mempermudah pembelajaran, mempercepat administrasi, dan meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya di kesehatan, itu berperan dalam perawatan pasien, penelitian medis, juga dalam administrasi keperawatan, demikian ya. Industri dan manufaktur, di bidang ini tuh teknologi berbasis komputer itu digunakan dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan produksi. Lalu selanjutnya, yang terakhir di bidang keuangan, itu digunakan sebagai cara baru dalam transaksi keuangan. Nah, nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Yang pertama di sektor pendidikan. Sektor pendidikan itu ada banyak contohnya seperti e-learning, itu platform pembelajaran online yang menyediakan kursus dan modul pelatihan melalui internet, seperti contohnya dari Winsuka dan sebagainya. Lalu selanjutnya sebagai alat simulasi, terus ada juga game edukasi, lalu ada juga sebagai sistem manajemen pembelajaran atau learning management system, yaitu software yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar secara efektif. Lalu selanjutnya yang terakhir ada CBT atau ujian berbasis computer based technology, yang belakangan ini marak digunakan sebagai alat bantu ya dalam ujian. Lalu di sektor selanjutnya yaitu sektor kesehatan. Nah, di sektor kesehatan ini digunakan yang pertama sebagai rekam medis elektronik, IMR atau IHR. Data pasien itu disimpan dalam bentuk digital ya untuk efisiensi akses yang lebih cepat dan akurat. Lalu selanjutnya diagnosa berbasis AI. Nah, AI ini dalam kesehatan itu sudah digunakan sebagai alat diagnosa untuk seperti kanker atau menganalisis gambar medis. Ya, itu alatnya itu contohnya CT scan, MRI, dan X-ray. Terus ada robot bedah, robot seperti Da Vinci Surgical System, itu membantu dokter dalam operasi dengan presisi tinggi. Nah, itu contoh gambarnya seperti itu ya, ada lengan gitu.
Terus ada telemedicine, itu konsultasi dokter. Lalu selanjutnya ada juga pengembangan obat dengan simulasi komputer. Lalu di bidang selanjutnya itu di industri dan manufaktur. Nah, ini ada beberapa seperti otomasi dan robotika, sehingga mesin dan robot itu digunakan sebagai pengganti tenaga manusia dalam tugas berulang seperti perakitan mobil di pabrik. Lalu selanjutnya ada IoT atau Internet of Things dalam manufaktur seperti sebagai alat pemantau kondisi mesin dan mencegah kegagalan produksi. Lalu selanjutnya ada computer aid design, CAD, terus computer aid manufacturing, CAM, itu digunakan untuk mendesain produk dengan presisi tinggi. Lalu yang terakhir ada big data dan prediktif. Ya. Lalu selanjutnya di bidang keuangan. Nah, dalam bidang keuangan ini sistem perbankan digital tuh contoh dalam sistem perbankan digital. Itu nasabah bisa mengakses rekening dan melakukan transaksi melalui aplikasi mobile banking, kris, atau dompet digital. Terus ada juga penggunaan computer based technology ini dalam blockchain dan cryptocurrency. Itu ya mata uang digital gitu. Terus juga AI digunakan lagi dalam analisis keuangan. Lalu yang terakhir ada automated trading system, yaitu komputer digunakan untuk melakukan jual beli saham berdasarkan algoritma otomatis dalam hitungan milidetik. Ya, mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari makalah yang sudah kami diskusikan, yaitu yang pertama, teknologi berbasis komputer adalah suatu konsep yang merujuk pada penggunaan perangkat komputer dan sistem digital untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, interaktif, fleksibilitas, penggunaan beragam media, personalisasi pembelajaran, dan pengelolaan data. Adapun komponen yang ada di dalam komputer itu sendiri, menurut fungsinya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Komponen komputer juga dibagi menjadi komponen inti dan komponen pendukung. Nah, komponen inti ini ada motherboard, ada prosesor, ada RAM, ada hard disk drive, ada VGA card, dan power supply. Dan ada komponen pendukungnya yaitu optical drive, PCI card, dan fan casing. Nah, dalam penerapannya itu teknologi berbasis komputer ini udah diterapkan di berbagai bidang, yaitu seperti bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan manufaktur, dan keuangan yang telah dijelaskan oleh Mas Umar tadi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.